Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Spita Grami Hanim dengan NIM 2261 di sini saya akan menyampaikan hasil jawaban saya dari soal-soal metodologi studi Islam. Dan untuk nomor yang pertama, di mana soalnya itu sebagian kaum orientalis ada yang menyatakan bahwa agama Islam adalah buatan Nabi Muhammad dan merupakan hasil ciplakan dari agama Yahudi yang dimodifikasi dikarenakan adanya beberapa ajaran yang sama. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan kalian terhadap statement tuduhan tersebut? Dan tanggapan dan sanggahan ini akan disertai dengan bukti yang konkret. Dari tanggapan saya sendiri, kesamaan konsep penciptaan ini dalam berbagai agama samawi tidak berarti Islam menjiplak ajaran Yahudi, karena di sini Islam menjelaskan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Ada perbedaan mendasar dengan konsep Yahudi, di mana dalam kitab Kejadian atau Genesis Yahudi ini disebutkan bahwa Allah beristirahat pada hari ke-7 atau Sabat. Sedangkan dalam Islam Allah tidak pernah membutuhkan istirahat sebagaimana ditegaskan dalam Quran surat Al-Kahf ayat 38 yang bunyinya walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma masana min lughub. Artinya, sungguh kami benar-benar telah menciptakan langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, dan kami tidak merasa lelah sedikit pun. Perbedaan ini justru menunjukkan bahwa Islam bukanlah hasil dari modifikasi ajaran Yahudi, tetapi juga memiliki konsep ketuhanan yang independen atau mandiri dan lebih absolut. Untuk selanjutnya yaitu hari suci dalam sepekan atau Jumat dan Sabtu. Di sini kesucian hari dalam suatu agama bukan berarti menjiplak agama lain. Dalam Islam sendiri, hari Jumat itu bukan hanya sebagai hari ibadah, tapi juga memiliki keutamaan khusus sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila seruan untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik jika kamu mengetahui. Sedangkan dalam hadis Nabi Muhammad ini, Nabi Muhammad menjelaskan bahwa hari terbaik di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, dan pada hari itu ia dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari itu juga ia dikeluarkan darinya. Hadis riwayat Muslim. Jadi sementara dalam agama Yahudi, Sabat adalah hari istirahat total berdasarkan keyakinan bahwa Tuhan beristirahat setelah penciptaan. Perbedaan ini membuktikan bahwa Islam tidak menjiplak, melainkan memiliki ajaran tersendiri. Selanjutnya, untuk kosakata dalam Al-Quran yang berasal dari bahasa Ibrani atau Yahudi. Di sini bahasa Arab dan Ibrani berasal dari rumpun bahasa Semit yang memiliki kemiripan struktur dan kosakatanya.
beberapa kata dalam Al-Quran yang dianggap berasal dari bahasa Yahudi ini sebenarnya bagian dari bahasa Arab yang sejak lama, seperti Taurat, Injil, Iblis. Selain itu, dalam studi linguistik, serapan bahasa adalah hal yang umum yang tidak membuktikan peniruan ajaran. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa Al-Quran adalah wahyu dalam bahasa Arab yang jelas, seperti dalam Quran surat Yusuf ayat 2 yang bunyinya inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun, yang artinya sesungguhnya kami menurunkan kitab suci berupa Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Jadi tuduhan bahwa Islam menjiplak ajaran Yahudi itu hanyalah asumsi belaka yang keliru dan tidak berdasar. Kesamaan dalam beberapa konsep keagamaan bukanlah bukti plagiatnya, melainkan konsekuensi dari sumber yang sama, yaitu wahyu dari Allah yang diturunkan kepada para nabi sepanjang sejarah. Al-Quran bukan berarti sekedar mengulang ajaran terdahulu, tapi justru mengoreksi distorsi yang terjadi dalam kitab-kitab sebelumnya dan menyempurnakan dalam bentuk yang lebih murni. Dan kalau Islam itu menjiplak, seharusnya nggak ada perbedaan dari konsep ketuhanan hukum maupun kisah para nabi. Faktanya Islam justru menolak konsep Yahudi yang menganggap Tuhan bisa beristirahat, menyatakan bahwa nabi-nabi adalah manusia suci tanpa celah, serta menegaskan bahwa syariat Islam adalah penyempurna hukum-hukum sebelumnya. Untuk yang keempat sendiri, yaitu Nabi Muhammad pernah berdagang ke Syam dan belajar ajaran Yahudi. Memang benar bahwa Nabi Muhammad itu pernah melakukan perjalanan dagang ke Syam, tapi tidak ada bukti sejarah yang sahih yang menunjukkan bahwa beliau belajar agama Yahudi sendiri dari para pemuka agama. Dan orang-orang Madinah justru menolak keras ajaran Islam. Ini adalah orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Nah, karena mereka melihat ajaran Nabi Muhammad ini berbeda dari keyakinan mereka, dan jika benar Nabi Muhammad meniru ajaran Yahudi, mengapa ajaran Islam justru mengoreksi banyak ajaran mereka, ajaran Yahudi sendiri? Contohnya, Islam menghapus konsep umat pilihan dalam Yahudi yang menegaskan bahwa semua manusia bisa mendapat petunjuk Allah. Ini sudah tertera dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang bunyinya ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir, yang artinya wahai manusia, sungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha meneliti. Dan Islam juga menegaskan bahwa Isa atau Yesus ini bukan sebagai anak Tuhan, melainkan sebagai nabi, dan berbeda dengan ajaran Yahudi dan Kristen, yang dimana Nabi Isa itu dianggap sebagai anak Tuhan. Sedangkan dalam Islam, Nabi Isa itu adalah nabi. Nah,
Jadi kesamaan dalam beberapa ajaran ini tidak membuktikan penciplakan, melainkan menunjukkan bahwa Islam adalah penyempurna agama-agama sebelumnya. Untuk soal nomor 2, ada seorang suami yang sangat mencintai istrinya dan akan melakukan apapun agar istrinya bahagia. Setelah sekian tahun, sang istri mengandung anak yang sudah lama didambakan, tapi suatu saat sang istri mengidam air kelapa muda yang kebetulan belum musim berbuah, hanya ada satu pohon saja yang tinggi dan kepunyaan tangganya yang ada buah kelapa mudanya. Sang suami pun akan melakukan apapun demi bisa mendapatkan buah kelapa muda tersebut agar istrinya bahagia. Di sini gimana implementasi metode dan metodologi dalam masalah itu? Jadi dalam menyelesaikan masalah ini, metode yang dan metodologi ini berperan dalam menentukan cara yang tepat dan sistematis. Metode merujuk pada langkah-langkah praktis yang digunakan suami untuk mendapatkan kelapa muda, seperti mencari pemilik pohon, untuk meminta izin dan beli dari tempat lain, atau menunggu musim panen berbuah. Sementara metodologi sendiri mencakup prinsip dan pemikiran dalam baik tindakan tersebut, misalnya mempertimbangkan aspek etika, hukum, dan usaha dalam mencapai tujuan tanpa melanggar norma. Kalau sang suami memilih mengotak-atik atau memilih untuk mengambil kelapa tanpa izin, metode yang digunakan ini mungkin berhasil, tapi tidak sesuai dengan metodologi yang benar karena melanggar hukum dan hak orang lain. Dan sebaliknya, kalau dia minta izin atau mencari alternatif lain, maka metodologinya sesuai dengan prinsip kejujuran, dengan prinsip tanggung jawab. Akhirnya metode adalah cara teknis dalam bertindak, dan metodologi ini adalah landasan pemikiran yang menentukan apakah suatu metode ini bisa diterapkan dengan benar atau tidak. Dan untuk soal nomor 3, yaitu jelaskan peta konsep MSI dan apakah mungkin Islam disebut sebagai ilmu pengetahuan. Jika mungkin, jelaskan aspek-aspek yang mendukung statement tersebut. Peta konsep MSI ini mencerminkan bagaimana ilmu dalam Islam terstruktur dan dikelola, mencakup sumber utamanya yaitu wahyu dan akal, proses transisi ilmunya melalui pendidikan, jihad, ijtihad, dan pengalaman, dan aplikasinya dalam kehidupan hukum, sains, sosial, dan spiritualnya. Islam disebut sebagai ilmu pengetahuan karena mereka memiliki aspek-aspek yang mendukung karakteristik keilmuannya, yaitu sistematis, rasional, dan berbasis metodologi yang jelas. Pertama, Islam memiliki sumber ilmu yang otoritatif, yaitu Al-Quran dan hadis, yang menjadi dasar pemikiran dan penelitian ilmiah nanti. Yang kedua, Islam mendorong pencarian ilmu dan penggunaan akal sebagai alat untuk menganalisa, sebagaimana perintah dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang mana mengangkat derajat orang berilmu. Yang ketiga, Islam memiliki metodologi ilmiah seperti qiyas dalam hukum Islam yang mirip dengan metode deduktif, serta ijtihad yang mencerminkan upaya sistematis dalam menyelesaikan masalah. Keempat, Islam telah melahirkan banyak cabang ilmu pengetahuan, dari filsafat, kedokteran, hingga
ilmu astronomi yang menunjukkan semua itu Islam bukan sekedar ajaran kepercayaan saja, tapi juga sistem pengetahuan yang akan terus berkembang nantinya. Jadi nggak stuck di ilmu pengetahuan yang itu saja, maka akan terus berkembang hingga dengan demikian Islam tidak hanya sebagai agama tapi juga memiliki karakteristik sebagai ilmu pengetahuan yang berlandaskan wahyu, akal, dan metodologi ilmiah. Baik, mungkin itu cukup dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.